Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, heboh. Putusan MK diprediksi pemilu ulang sangat mungkin terjadi karena semua bukti telah diserahkan dan waktu pelantikan presiden juga masih lama. Jadi masih ada peluang untuk pemungutan suara ulang, kata seorang kuasa hukum 001 Refli Harun. Sementara itu, Presiden Akal Sehat Rocky Gerung mengatakan boykot saja pemilu karena pemilu adalah peralatan raja untuk mengendalikan kecenderungan untuk membongkar istana raja, kata Rocky Gerung. Wow, kalau di boykot pemilu kan nggak ada lagi pemilu kalau begitu ya. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Ini parah nih. Ini kok pencobotan massal dia. Oh, itu yang dicoba di tengah-tengah itu guys. Lah. Oh, jelas banget itu. Yang di tengah-tengah kan nomor urut 02 ya. Tapi pencoblosannya kan ini kok di mana ini? Ya. Ini salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih ya guys. Baru saksi lagi. Oh iya, ini ada captionnya ini. Proses 02 dibalik satu putaran. Ya betul. Ternyata upaya mereka sangat luar biasa ya. Mantul. Sekalian, saya ada berita yang menarik Nah, ya, ini dia. mengenai prediksi yang disampaikan Titi Anggraini. Karena menarik karena Titi Titi Anggraini mengatakan kemungkinan akan ada yang namanya PSU pemungutan suara ulang. Wih, mantap Nanti akan itu. kita lihat kebenaran dari ramalan tersebut. Coba kita bacakan komentar beritanya dan kemudian nanti kita ulas ya, saudara sekalian. Ini beritanya ya, sebagaimana dilansir oleh koran tempo.co. Kita bacakan, yaitu tiga prediksi putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Pakar titik 2 akan ada kejutan. Kejutan apa ya, kita nanti lihat ya. Oke. Mahkamah Konstitusi MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 lalu. Putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 rencananya bakal dibacakan pada Senin 22 April 2024 mendatang. Bagaimana prediksi putusan MK tersebut? Oke. Berpeluang memutuskan PSU. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang PSU dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada PSU terkait dengan pergerakan distribusi bansos, bantuan sosial yang menyasar titik-titik suara pasangan calon lawan, gitu kata Titi saat dihubungi Tempo. Dia meyakini MK tidak hanya berfokus pada angka-angka perolehan suara pada PHPU Pilpres kali ini. Menurut Titi, ini sudah terkonfirmasi dengan pemanggilan 4 Menteri Presiden Jokowi atau pada sidang Jumat 5 April. Pada sidang terakhir, MK menghadirkan Menteri Erlangga Hartarto, ya, Menteri Muhajir Effendi, kemudian Sri Mulyani dan Menteri Tri Risma hari ini. Selain itu, MK juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam sidang terakhir. Tinggal apakah MK melihat relevansi antara bansos dengan politisasi perangkat desa dan birokrasi untuk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang terdampak, ujar Titi. Soal diskualifikasi Prabowo Gibran ya. Titi memperkirakan MK tidak akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dasar Hukum Tata Negara UI ini juga menyinggung soal salah satu petitum atau permohonan dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo maupun MD untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kalau sampai diskualifikasi sih, saya meragukan MK akan sampai pada konklusi itu, ujar Titi ya. Padahal justru yang menguat adalah diskualifikasi. Dia lalu menjelaskan mengapa kecil kemungkinan MK akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 itu. Pertama, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama mempermasalahkan putusan MK nomor 90 tentang batas usia capres dan cawapres, padahal MK menjadi bagian dari putusan tersebut. Jadi tidak mungkin MK menggunakan PHPU dengan menempatkan putusan 90 sebagai suatu pelanggaran, tutur Titi. Kedua, kata dia, keabsahan pencalonan Gibran akibat pelanggaran etik oleh KPU. Menurut Titi, bobot kesalahan ada pada KPU. Jika belajar dari perselisihan hasil pilkada, MK tidak pernah mendiskualifikasi calon akibat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia terdekat, setidaknya menjadi pembelajaran untuk pilkada 2024, ujar Titi. Menurutnya,
Selanjutnya, MK kemungkinan akan memerintahkan proses verifikasi ulang. Namun putusan ini jika calon yang diminta mendapatkan perlakuan diskriminatif dari KPU sehingga tidak diverifikasi secara adil. Kemudian putusan MK menuturkan Majelis Hakim Konstitusi akan lebih menyoroti konstitusionalitas proses. Ini terutama soal dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif PSM. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia. Terdekat setidaknya menjadi pembelajaran untuk pilkada 2024 tertutup. Sebelumnya, Hakim Konstitusi sekaligus juru bicara MK, Emi Nurbaningsi mengatakan RPH untuk perkara PHPU Pilpres 2024 akan digelar secara formal mulai Selasa 16 April 2024 nanti. Tanggal itu bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut. Untuk saat ini sejak Sabtu 6 April masing-masing hakim melakukan pendalaman seluruh hasil persidangan untuk kepentingan menyusun legal opinion hukum ya, legal opinion ya. Hakim kata Emi kepada Tempo. Saat ini kata dia para hakim konstitusi sekarang mendalami secara menyeluruh hasil persidangan yang telah digelar sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. Terkait kepastian tanggal pembacaan putusan, MK ini mengatakan semua agenda penyelesaian PHPU Pilpres sesuai ketentuan 14 hari kerja sejak perkara tercatat di buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK. Ini menyebutkan dalam RPH seluruh hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU termasuk jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan. MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara sengketa Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut. Ya, saudara sekalian, apa yang dikatakan Titi menarik ya, akan ada. Iya, mantap. Jika itu benar, alhamdulillah banget ya guys. 02 yang isinya pengacara berarti MK itu bisa dipercaya. Orang-orang ini kan kemudian berkali-kali menyampaikan di TV bahwa saya melihat ini adalah gugatan yang paling mengambang karena yang digugat pemilu tapi yang diomongin bansos sama macam gitu. Justru harusnya mereka sebagai pengacara kondang sadar bahwa kita ini memang punya kekosongan hukum. Orang yang berani mengatakan bahwa politisasi bansos sebelum pemilu itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggaraan negara, ada orang-orang yang bodoh, Bang. Karena semua orang tahu Presiden Jokowi itu berkantor di Jawa Tengah selama 2 minggu sebelum pemilu. Semua orang tahu bahwa bansos itu disediakan untuk orang-orang di tempat-tempat yang mungkin saja belum memilih Prabowo dan Gibran, sehingga ketika mereka mendapatkan bansos ini uang Jokowi, dikampanyekan oleh partai politik, dibilang ini adalah bansos, ini berasnya Jokowi, bantuan dari Jokowi, sehingga mereka punya tendensi untuk memilih Presiden Jokowi. Kan ini simpel kan? Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berani bilang bahwa politisasi bansos itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggaraan negara dalam pemilu, itu orang-orang bodoh gitu. Dan boikot aja. Boikot aja pemilu. Tapi itu mesti datang dari kesadaran. Kalau saya mengucapkan itu kena delik saya. Iya. Diam-diam aja. Tadi saya terangkan tadi, Anies itu maksimal 17%. Karena itu pemilu adalah karena pemilu adalah peralatan raja untuk mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang mengarah pada upaya membongkar istana raja. Iya. Seorang feminis Amerika berkulit hitam, namanya Audre Lorde. Dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Jadi dia cari peralatan luar, dari luar. Pemilu itu adalah peralatan raja. Dimaksudkan untuk mempertahankan istana raja. Gak mungkin kita bongkar istana raja dengan peralatan sang raja. Iya. That's logic. Tadi saya coba kasih ilustrasi bahwa pembangkangan terhadap peralatan raja itu sudah 27-28 mengarah ke 30%. Yang bikin survei itu Kompas. Kompas sendiri kaget. Biasanya itu undecided cuma 10%, nggak nyampe 1-2 digit. Sekarang 29%. Artinya legitimasi pemilu itu udah hilang itu dasarnya. Iya. Kalau orang bilang Rocky Gerung mengajukan boykot, enggak, yang undecided ini yang udah boykot namanya tuh. Dia mungkin bisa berubah pikiran 2-3 hari sebelum pemilu. Kalau ada sesuatu yang extraordinary, ada sesuatu yang betul-betul membuat orang itu mengalami tremendum, fascinosum. Oh ya, si ini lebih baik. Tapi per hari ini 29% itu meragukan. Kalau saya mau jujur, dari 3 caleg itu, capres itu, gak ada yang memenuhi etika demokrasi. Wow. 3-tiganya pro 20%. Threshold. Saya mendalilkan, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan 22 kali saya ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Kan kita ingin thresholdnya 0. Iya. Oke, mantap, luar biasa ya.
kalau Rocky Gerung sudah berbicara itu semuanya pada diam tuh guys. Istilahnya no Rocky no party. Wow, luar biasa. Tapi andaikan ini benar terjadi guys, pemilu putaran 2 itu dilakukan oleh putusan MK, itu sangat luar biasa sekali. Dan artinya kepercayaan masyarakat itu kembali lagi kepada MK, dan juga MK pun juga berhasil mengangkat marwahnya kembali ya guys ya. Sebab semenjak Pilpres ini diadakan, itu nama MK itu sudah sangat jelek, marwahnya sudah hilang, dan masyarakat pun sudah tidak percaya lagi dengan MK. Andaikan MK saat ini bisa mengembalikan kepercayaan dirinya lagi, itu sangat luar biasa. Dan kita salut sama MK ya. Nah oke guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.